Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memperkenankan hidayahnya kepada kita, memberi bimbingan agar kita mengetahui mana jalan menuju Allah dan mana jalan menuju syaitan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi menyelamatkan umat manusia, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Kalau kita membaca sejarah perjuangan istri-istri Nabi, subhanallah, mungkin tidak ada satu wanita yang hidup di muka bumi sekarang ini yang mampu mendampingi Rasulullah SAW. Banyak dari wanita mendampingi suaminya hanya dalam kesenangan, hanya dalam kegembiraan. Bayangkan bagaimana istri Nabi, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali di rumahnya itu tidak ada apapun kecuali air. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal, wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan selanjutnya, kemudian datang bulan yang ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Dan istri-istri Nabi tabah dan sabar mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kadang-kadang datang ke rumahnya, tanya, apakah ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Nggak ada, kecuali air. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim, kalau itu hari ini aku puasa. Dan itu terkadang beliau berpuasa, besoknya berpuasa, besoknya berpuasa, karena memang tidak ada apa-apa di rumah Nabi SAW. Dan istri Nabi sabar mendampingi beliau. Dan pernah suatu malam Rasulullah SAW kedatangan tamu, dan beliau adalah orang yang paling memuliakan tamu. Lalu beliau mengirim orang ke rumah istri-istri untuk tanya di rumahnya siapa yang ada makan. Berangkat ke rumahnya fulana, nggak ada. Rumahnya fulana, sampai semua istri Nabi, pembantu datang, ya Rasulullah, di semua rumah istrimu nggak ada apa-apa kecuali air. Dan mereka tabah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, man yudhaifu dhaifa Rasulillah SAW, siapa yang mau menjadi tuan rumah buat tamunya Rasulullah SAW. Karena di rumah manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, tidak ada makan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada siang hari ini kita akan mengkaji sebuah kajian yang berkaitan dengan keimanan kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa hendaklah kedatangan kita di tempat ini karena Allah Jalla Jalla. Segala sesuatu
yang bukan karena Allah, kelak akan jadi penyesalan di hari kiamat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang orang-orang yang saling mencinta. Orang tua sayang sama anaknya, anak sayang sama ayahnya, kakak sayang sama adiknya, suami sayang sama istrinya, istri sayang sama suaminya, sahib sayang sama sahib. Kata Allah menceritakan kelak pada hari kiamat. Allah berfirman, al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa mereka yang saling mengasihi di dunia, mereka yang saling mencintai di dunia, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali yang hubungan mereka dibangun di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Maka niatkan lillahi ta'ala, sehingga tatkala ajal datang kita pun mati di jalan Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, jangan banyak mengeluh. Orang yang sering mengeluh, dia akan hidup susah dan tidak akan pernah bahagia. Tapi yang seharusnya dilakukan seorang muslim adalah banyak bersyukur, memuji Allah. Kita nih manusia, kata Allah. Nah, Masya Allah. Ada mobil. Baik, ada Mobilio warna hitam B1189 TYX. Nah, Mobilio warna hitam B1189 TYX. Nah, bagus. Kita sering kurang keras suara. Anak izin minum dulu. Orang yang banyak mengeluh itu hidupnya melarat walaupun bergelimang harta. Dan itu kita manusia. Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, itu yang kau ceritakan. Kita lebih sering cerita musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih sering sharing. Kalau nge-sharing itu selalu permasalahan yang bisa. Seakan-akan hidupmu atau seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik sama kau. Kau cerita sama Allah, aku kayak gini, subhanallah. Ibnu Qayyim bercerita tentang orang-orang yang mengadukan Allah kepada orang. Kata dia, tashku man yarhamuk ila man la yarham. Kau mengadukan Allah Ar-Rahman yang mengasihimu, yang maha penyayang kepadamu, kepada makhluk-makhluk yang tidak kasih sayang sama kau. Sedangkan kalau Allah kasih nikmat, kita tutupin nikmat itu. Kalau sudah ada musibah, curhat sana, curhat sini, itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa semua kebaikan itu dari Allah. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan yang kau dapatkan itu bukan karena kau pintar, bukan karena kau cerdas, bukan karena usaha dari engkau, tapi Allah yang ngasih sama kau. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi kalau kau kena musibah itu dari kau, maka nggak perlu kau cerita sama orang. Orang penyebabnya adalah dirimu yang menjadi penyebab. Kenapa kau harus cerita sama orang yang mereka tidak ikut apa-apa? Yang kau ceritakan yang dari Allah. Kalau kau menceritakan musibah, sejatinya kau menceritakan tentang keburukan dirimu. Ceritakan kebaikan Allah. Lebih banyak kebaikan Allah daripada musibah yang Allah berikan kepada kita.
Kita sakit setahun, kita sakit sepekan atau sebulan, itu membuat kita lupa dengan 11 bulan kita hidup sehat. Ingat, semua takdir Allah itu indah. Semua. Kenapa? Karena yang mentakdirkan ini adalah Rabb kita Al-Alim, yang Dia Maha mengetahui. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 70. Allah mengatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, apa kau tak tahu? Apa kau belum tahu? Kalau Allah itu mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Kita ini sekarang hadir di tempat ini, semua punya niat masing-masing. Tetangga yang duduk di sebelahnya nggak tahu dengan niat temannya yang ada di sebelahnya, tapi Allah tahu. Allah tahu yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya itu semua tercatat di dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Dan ditentukannya takdir kita jemaah itu sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Maka inilah yang membuat seorang hamba hidup tentram. Tatkala sesuatu yang terjadi, ya udah takdir Allah, mau diapain. Sekarang nih orang tua pada daftarkan anaknya sekolah, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Dalam semua takdir itu, ingat, pasti di situ ada hikmah yang Allah sembunyikan. Hanya kita ini kadang-kala tergesa-gesa mengambil sikap, tidak sabar, tidak tabah. Ya, kalau bersabar terhadap musibah itu sabar terpaksa. Kita nggak ada pilihan. Mau gimana lagi, Ustaz? Ini yang tepat. Tapi ada orang yang kena musibah malah menyalahkan Allah. Kenapa ya? Padahal anak itu sudah berdoa, padahal anak sudah berusaha, anak sholat malam, anak sholat duha, anak bersedekah. Kenapa kok seperti ini? Oh, kau mau menyalahkan Allah. Seakan-akan kau sudah pantas mendapatkan hal itu. Lah, Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang meleset darimu nggak mungkin itu akan menimpa. Nih sekarang kita Masya Allah dengan adanya CCTV, kita sering dapat kiriman tentang orang yang berdiri di pinggir jalan, tahu-tahu mobil datang dan dia selamat. Karena memang dia diselamatkan sama Allah Jalla Jalla. Ada yang orang Masya Allah berjalan, Anda melihat video itu, perempuan sama laki berjalan, tahu-tahu ada roda mobil yang lepas dan berjalan hanya menimpa lelaki itu. Kenapa di sebelahnya tidak kena? Itu Allah Jalla Jalla. Dan kita harus beriman kalau semua itu sudah ditentukan sama Allah. Itu rukun iman. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia beriman bahwa apa yang menimpanya itu sudah ditentukan oleh Allah, dan apa yang meleset dari dirinya memang sudah seperti itu ketentuan. Tapi tatkala jodoh tak kunjung datang, orang tua kadang-kala bingung. Anaknya sudah berumur, tapi belum ada yang melamar dia. Apa yang dilakukan orang tua? Sedih. Tak masalah. Itu sesuatu yang wajar, kesian orang tua. Tapi tetap kau husnuzon sama Allah. Artinya ya mungkin nih dia belum dapat jodohnya karena belum siap. Mungkin dia sampai mati tidak ada jodohnya karena dia dijodohkan dengan orang-orang baik kelak di surga Allah SWT. Kenapa kau gak husnuzon sama Allah? Tatkala pernikahan gagal, tatkala terjadi perceraian, dan kita tahu perceraian adalah sesuatu
yang menakutkan. Bahkan perceraian adalah perbuatan yang dicintai oleh iblis. Iblis itu senang kalau melihat orang bercerai. Tapi perceraian diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Allah menurunkan sebuah surat dengan nama apalah, surat perceraian. Dan ketika terjadi perceraian, apa yang harus kau lakukan? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ya Allah, mungkin jodohku cuma sampai di sini. Ya udah, aku akan menerima takdir Allah dan aku akan bertakwa. Selesai ketika kita bertakwa, apapun yang akan kita hadapi, kita punya Allah. Sebagai wanita bingung, Ustaz, Anda diceraikan, Ustaz, sedangkan Anda ibu rumah tangga, Anda punya kerja. Gimana Anda menghidupi anak-anak? Kau memang ibu rumah tangga, tapi kau adalah makhluk ciptaan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melangkah di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezeki. Masya Allah. Ada apa jemaah? Nah, jadi bismillah. Dan tatkala terjadi perceraian, kau husnudzon sama Allah, suudzon sama diri. Mungkin aku penyebab perceraian. Mungkin aku banyak dosa. Mungkin ini gara-gara dosa masa lalu sebelum aku menikah, sehingga itu bertumpuk-tumpuk. Insya Allah. Nah, anak sebenarnya mau datang ke Al-Jannah ini takut. Anak takut sama ibu. Baik. Jadi tatkala terjadi perceraian, coba lihat kayaknya anak yang kurang sabar menghadapi suami. Nggak perlu nyalahkan suami biar nyalahkan diri. Anak sekarang berceramah di depan ibu-ibu, anak tidak berceramah di depan bapak-bapak. Maka tatkala terjadi sesuatu, tunjuk dirinya. Kayaknya anak yang lain, mungkin anak yang kurang bersabar, mungkin anak kurang berdoa, mungkin anak kurang baca Qur'annya, mungkin anak kurang istighfar, mungkin anak kurang bersyukur, anak selalu melihat kejelekan suami. Siapa yang tidak memiliki kejelekan? Semuanya punya kejelekan. Maka tatkala terjadi perceraian, ya udah serahkan sama Allah SWT. Baik, bicara takdir. Kalau ibu-ibu dengar suaminya mau kawin lagi, apa yang dilakukan? Kayaknya jodohnya sampai di sini aja. Nggak masak katanya. Subhanallah. Tatkala mendengar suami kawin lagi atau suaminya sudah kawin lagi, yang banyak dilakukan wanita yang tidak beriman, dia langsung buka kopernya. Nah, ini terjadi di masyarakat ya. Anak benar-benar sedih ya. Benar-benar sedih. Kenapa? Ada wanita-wanita yang ketika suaminya tidak benar, suaminya na'udzubillah mungkin berzina. Dia tahu nih suaminya jarang pulang malam, entah kemana, tapi dia dengar dari swipe-nya kalau suaminya nggak benar. Berangkat ke kafe sana, berangkat ke kafe sini. Tuh perempuan nggak minta cerai. Tuh perempuan masih bersabar. Dia katakan insya Allah mudah-mudahan Ustaz bisa dirubah, dapat hidayah, anak akan berusaha ngasih nasihat terus. Tapi tatkala dia dengar suaminya kawin lagi, apakah dia akan mengatakan mudah-mudahan suamiku masih bisa diperbaiki? Enggak, kayak sudah kalau kayak gini nggak bisa diperbaiki. Ini sudah dosa paling besar. Itu buat seorang wanita yang tidak beriman, anak kata. Dan ini salah kaprah. Tatkala suamimu berzina, seharusnya di situ kau minta cerai. Kau gugat cerai, anak minta cerai. Kalau kau kelakuannya kayak gini, minta maaf, aku tidak akan menjadi seperti pelacur. Kau berangkat ke sana, kau datang ke rumah, seakan-akan aku sama dengan pelacur yang sana. Enggak. Aku minta cerai, kalau kau mau bertobat, aku akan kembali. Ini yang seharusnya dilakukan seorang wanita tatkala mendapati suaminya seperti itu. Tapi ternyata takdir menikah lagi seorang suami itu seperti kiamat seorang wanita. Sampai ada seorang wanita, ya ini perempuan. Ada seorang wanita yang suaminya kerja ke luar negeri 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak ada masalah. Akhirnya
Tapi kalau suaminya sehari di rumah yang pertama, sehari di rumah yang kedua, kata dia, aku nggak bisa sabar. Aku takut tidak menjaga ketaatan sama Allah selama tinggal. Jamaah, kalau itu terjadi, anak katakan kalau itu terjadi, ingat itu terjadi karena Allah sudah menentukan. Kita bicara bagaimana menyikapi sesuatu yang sudah terjadi. Oke, kau tidak mau, Ustaz, anak nggak pengen suami anak nikah lagi. Semua wanita kepingin seperti itu mungkin. Dia ingin suaminya untuk diri dia sendiri. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mendengar Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, Allah, ini Aisyah nggak kuat. Langsung dia nggak pernah lihat Ummu Salamah, tapi dia dapat informasi kalau Ummu Salamah ini cantik banget. Akhirnya dia cari tahu mana yang namanya Ummu Salamah. Kelihatan sama Ummu Salamah, ini istri barunya Nabi. Itu kata Aisyah, ya Allah, ternyata lebih cantik dari yang diomongkan orang. Dia langsung datang menjumpai Hafsah. Hafsah istrinya Nabi. Hafsah, kau tahu ternyata istri Nabi yang baru itu jauh lebih cantik dari apa yang diomongkan orang. Kata Hafsah, kau itu cuma cemburu. Biasa aja, dia cantik, tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Coba kau lihat lagi. Dilihat lagi. Oh iya, ternyata biasa. Nah, itu Aisyah radhiyallahu taala anha seperti itu. Tapi Aisyah menerima ketika harus terjadi, ya udah diterima. Dan tatkala seorang menerima takdir itu, yaitu ujian ya, Mak. Dipikir ujian itu hanya tabrakan. Nah, kebangkrutan itu ujian. Tapi tatkala seorang wanita dimadu oleh suaminya, Masya Allah, akan nampak di situ siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Ya, itu sudah terjadi. Kita bicara takdir Allah itu indah. Kau bicara keindahan. Karena sebagian orang berbicara keburukan. Ustaz, kalau dia kawin lagi, na'udzubillah Ustaz, na'udzubillah, dia anak kan udah tua Ustaz. Ini harim yang kedua, Masya Allah, masih gadis, itu dia lupa nanti sama anak. Itu kan yang kau pikirkan. Tapi tak tahu sudah terjadi, katakan ya mudah-mudahan suamiku bisa adil. Aku akan berusaha sabar. Kalau aku bisa, aku lanjutkan. Nggak bisa, ya Allah, aku minta maaf ya. Itu seorang mukmin. Dia menjalani takdirnya dengan berharap Allah memberikan yang terbaik. Kalau memang tidak bisa lanjutkan, terjadi perceraian. Di masa Nabi SAW terjadi perceraian. Kalau memang itu harus terjadi. Tapi ada penyebab dan ada usaha dari seseorang. Baik, tatkala ekonomi susah, banyak wanita, nggak banyak sih, atau lumayan banyak, perempuan-perempuan tatkala dia menikah, dia melihat kepada hartanya suami. Artinya ini laki ini benar nih, Masya Allah, fulus. Datang pakai mobil yang tipis-tipis, kayaknya bisa diterima. Tatkala suaminya bangkrut, mulai dia bingung. Suaminya sakit, mulai dia bingung. Kenapa? Karena niatnya dia nggak benar. Sehingga takdir yang terjadi dia, enggak, kayaknya anak nggak bisa bahagia dengan laki kayak gitu. Ada kerabat, anak punya kerabat, dia naik motor, baru nikah berapa bulan, Masya Allah, dia naik motor jatuh, kena stroke akhirnya. Di saat dia butuh, istrinya ditinggal. Kenapa? Ya pihak keluarga mengatakan, kau mau berharap apa dari dia? Cacat, sudah tinggalkan. Jemaah, itu takdir Allah dan ujian buat kau. Ternyata kau gagal dalam ujian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqun. Kita disuruh sabar, disuruh mengikat kesabaran itu. Kesabaran itu pahit. Tapi ingat, takdir Allah itu indah. Kita lihat dari sisi keindahan. Orang sakit, oke, ada orang yang sakit, Ustaz, karena dia kata dokter anak kena kanker sudah stadium 4. Apa yang dilakukan? Ya udah, qadarullah wa masya'a fa'al. Dan ana yakin Allah memberikan ini kepada anak agar anak lebih dekat sama Allah. Penyakit ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang anak lakukan. Selesai. Indah takdir itu, karena sejatinya siapa yang mencari
kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan itu akan dia tinggalkan. Semuanya semu, nggak ada yang abadi. Kita sebentar lagi akan lihat, Ana akan sampaikan tentang kisah-kisah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi yang hidup mereka susah, yang kalau kita lihat, ya Allah kok kayak gini nih orang. Tapi ternyata memang bukan di sini cari kebahagiaan, nggak ada di sini. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya kapan kita istirahat dari semua yang kita hadapi di dunia ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Di awal kakimu kau letakkan di surga, di situ kau baru istirahat. Setelah itu dapat suami yang zalim. Dapat suami yang zalim. Ustaz, suami anak suka mukul. Nah, ini kau sabar. Karena ada perempuan-perempuan yang minta, Ustaz, solusinya tolong jangan sabar. Ya, kalau kau tidak sabar, kau minta cepat. Selesai. Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-sabar. Kau minta tolong sama siapa minta tolong? Allah sebutkan bis-sabri was-sabar. Yang pertama dengan kesabaran dan dengan sholat. Di situ kau akan bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini sebentar. Nanti kita akan tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Seperti sekejap mata mungkin kita melihat. Maka tatkala mendapati suami yang zalim, kau coba suudzon sama dirimu. Ya mungkin anak zalim, mungkin anak kurang berbakti sama orang tua. Mungkin anak termasuk orang yang kurang sedekah. Mungkin anak dulu, ya, anak juga nggak benar. Karena terjadi kadang-kadang di tengah jalan istrinya yang ngaji, suaminya nggak ngaji. Anak pernah dapat seorang perempuan dia ngomong, Ustaz, anak punya suami, Ustaz, nggak suka anak pakai kerudung. Bahkan dia mengatakan anak lebih suka apa seperti yang dulu. Kalau pakai intensi, semua, ini suaminya ngomong kayak gitu. Itu ujian. Kau dulu juga seperti itu sebenarnya. Kau sekarang aja dapat hidayah. Kau bersyukur kepada Allah. Di sini kau bersabar menghadapi suami. Dan tatkala orang tua mendapati anak-anaknya tidak berbakti, punya satu anak narkoba, punya satu anak di penjara, satu anak Allah, apa yang harus dilakukan? Ya, bersabar. Kita lihat ya Allah, mungkin inilah penghapusan dosaku di dunia. Aku mungkin dulu kurang berbakti sama orang tua aku, jadi aku dapat anak yang seperti itu. Tatkala mau kuliah nggak diterima, banyak anak orang tua bingung, Ustaz, anak-anak nggak diterima. Subhanallah. Kau ketahui bahwa tempat kuliah itu bukan satu-satunya tempat belajar. Mungkin tidak diterima di situ karena Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi apapun musibahnya, apapun masalahnya, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul dzan. Karena Allah itu alimul hakim. Bahkan Allah menyuruh suami berbaik sangka sama istri. Ketika Allah mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, kata Allah. Fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama istri. Allah berbicara suami tidak suka sama istri. Apa kata Allah? Ceraikan? Enggak. Sabar, kata Allah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kata Allah, bisa jadi kau benci itu ternyata di situ Allah, Masya Allah, Allah sediakan, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Makanya kita jalanin kehidupan. Nabi Yakub alaihissalam, ada yang lebih baik dari Nabi Yakub sekarang? Nabi. Nabi Yakub alaihissalam bagaimana dia diuji di anak, diuji di Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau udah gak kepingin tuh anaknya Yusuf dibawa main-main, tapi dengan terpaksa dia lepas. Ternyata anaknya tidak pernah pulang kembali ke rumah. Yang kembali hanya bajunya dengan darah serigala. Abahnya tahu, kalau yang menyakiti Nabi Yakub ini orang lain, mungkin orang akan bersabar. Tapi yang menyakiti ini anak-anaknya sendiri.
Bahkan orang tua dapat azab dari anak-anak. Dan Nabi Yakub sabar. Bertahun-tahun Nabi Yusuf masih kecil pada waktu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf, kita nggak cerita Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Terjadi paceklik di Palestina. Nabi Yakub ngirim anak-anaknya ke Mesir untuk cari makanan, barter makanan. Sampai sana Nabi Yusuf ternyata sudah jadi pemegang ekonomi yang ada di sana. Dilihat sama Nabi Yusuf ternyata kakak-kakaknya semua. Akhirnya cerita macam-macam tanpa mereka tahu kalau itu Nabi Yusuf AS. Selesai dibungkus barangnya, kau nanti kalau mau balik ke sini lagi mau minta makanan, kau bawa adikmu yang paling kecil tuh, namanya siapa, Benyamin itu. Oh, iya. Akhirnya pulang. Masya Allah. Panggil siapa? Kayaknya Aljanna harus ditingkat. Amin doain Ustaz. Amin. Ya, tahun depan udah ditingkat. Baik. Akhirnya pulang nih laporan sama ayahnya. Ayah, kata petugas yang ada di sana, dia tuh nggak akan ngasih makanan kita lagi kecuali kita bawa adik kita, Benyamin. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Hal amanukum alaihi illa kama amintum ala akhi min qabl. Apa aku kasih amanat kalian lagi? Dulu aku kasih kalian amanat jagain Yusuf, nggak dijagain sama kalian. Sekarang ini sudah puluhan tahun jam. Nabi Yusuf udah dewasa. Dikatakan perpisahan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini 40 tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Yakub? Apa kata Nabi Yakub? Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Tapi tetap beliau husnudzon sama Allah. Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia adalah zat yang paling pengasih. Ya udah berangkat. Ternyata apa yang ditakutkan oleh Nabi Yakub terjadi. Benyamin tidak pulang. Ditahan sama Nabi Yusuf. Kisahnya kita tahu. Kemudian yang paling tua juga tidak pulang. Bagaimana perasaan ayah dipisahkan dengan 3 anak. 2 anak yang paling dicintai dan 1 yang paling besar yang mungkin suka membantu Nabi Yakub alaihissalam. Di situ Nabi Yakub takkan mendapatkan laporan dari kakak-kakaknya. Wahai ayah, kita ini gak bisa jagain Benyamin, ternyata dia mencuri. Akhirnya dia ditahan oleh raja di sana. Apa kata Nabi Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, kata Nabi Yakub, enggak, itu kelakuan kalian, kata Nabi Yakub. Dia sama sekali tidak bersuudzon sama Allah. Tidak mengatakan, ya Allah, aku ini kan nabi. Aku kan senantiasa bertakwa kepadamu. Aku senantiasa berzikir. Aku tidak pernah berhenti mengadu kepadamu. Kenapa kok 2 hilang lagi? Lah, beliau hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar yang cantik. Sabar yang cantik itulah sabar yang tidak ada keluhan di dalamnya. Lalu beliau mengatakan nih, husnudzon beliau sama Allah. Asallah ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Kata Nabi Yakub, semoga Allah mendatangkan semuanya ke sini. Dibawa semua anak-anak itu. Beliau tetap husnudzon sama Allah, enggak pernah putus asa. Beliau mengatakan innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia itu maha mengetahui dan maha penuh dengan hikmah. Artinya semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Percaya. Maka serahkan kepada pencipta. Tenang hidup. Wa tawalla anhu. Akhirnya Nabi Yakub meninggalkan anak-anak. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya Allah, beliau masih ingat sama Nabi Yusuf. 40 tahun dipisahkan. Ya Allah, betapa sedihnya perpisahan dengan Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzn.
Matanya itu udah putih katarak gitu ya, karena beliau menangis sedih terus. Fahuwa kawin, tapi dia terus menahan emosi. Apa kata keluarganya? Qalu tallah tafta tadhkuru Yusuf. Ayah, demi Allah kau masih ingat sama Yusuf? Udah habis tuh Yusuf. Hatta takuna haraman atau takuna minal halikin. Oh, gara-gara Yusuf nanti jadi orang-orang yang susah hidup, yang hancur hidupmu gara-gara. Ya udah, Nabi Yakub meninggalkan anak-anaknya, keluarganya, mengatakan qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku nih mengadukan kesedihanku, kesusahanku sama Allah, enggak sama kalian. Sama Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu, aku dapat ilmu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ilmu apa? Ilmu dengan nama-nama Allah, kalau dia Al-Alimul Hakim. Di sini Nabi Yakub tidak berhenti berharap Nabi Yusuf pulang. Karena dia tahu darah yang ada di baju itu darah serigala. Dan Nabi Yusuf belum mati. Akhirnya disuruh anak-anaknya pergi mencari 3 anak. Disuruh mencari Yusuf. Anak-anaknya bingung kemana mau dicari Yusuf. Kalau yang 2 jelas, Benyamin dan kakaknya paling tua jelas tahu. Nabi Yakub mengatakan, ya baniya idhabu. Wahai anak-anak, kalian pergi. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Kalian coba cari tahu di mana ada Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Allah itu Rahim. Allah itu Rahmanir Rahim. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari solusi yang Allah berikan, kecuali orang-orang kafir. Kita tahu dicari, akhirnya ketemu di sana. Dan Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku Yusuf dan ini saudara. Lalu mereka minta maaf sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf apa yang dilakukan? Mencela, memaki saudara-saudaranya. Ini akhlak yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Kita hidup di masa orang begitu mudahnya membuli saudara, mencela, mencaci, semua bisa nulis. Fulan seperti ini, fulan yang seperti ini. Baik Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya 40 tahun. Apa yang beliau katakan kepada saudara-saudaranya? Beliau mengatakan, qala la tasriba alaikumul yawm. Enggak ada celaan buat kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Bayangkan kita disakitin sama orang, kita doakan orang itu semoga diampuni dosanya. Kenapa? Karena kita memandang takdir, ya udah takdir, ini mau diapain? Dan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dia di rumahnya, para ulama mengatakan Nabi Yusuf memang harus berpisah dari orang tuanya. Karena Nabi Yakub terlalu memanjakan diri. Kalau Nabi Yusuf ada di rumahnya, dia akan tumbuh besar menjadi seorang anak yang dimanja sama orang tuanya. Karena Nabi Yusuf akan mengemban amanah risalah, dia harus berpisah. Wallahu wa huwa arhamur rahim. Jadi Allah Maha Pengasih. Udah, semoga Allah ngampuni kalian, enggak usah diomongin lah macam-macam ini. Apa kata Nabi Yusuf? Idhabu biqamisi hadha. Ini bajuku kau bawa. Bajuku kau bawa. Jemaah, baju anak ya. Baju anak itu kadang-kala membuat orang tuanya hilang kerinduan sama anak. Ada orang tua, anaknya kerja di luar negeri. Ketika anaknya mau berangkat, kata abahnya, berangkat kau nak, kau berangkat nak. Kau kerja di sana. Sampai berhasil kau pulang nanti nak. Abah, anak berangkat. Berangkat anaknya. Itu ketika anaknya berangkat, sang abah nangis. Berpisah sama anak. Dia cumi baju anaknya. Situ ada aroma anak yang membuat orang tua jadi agak hilang. Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara, idhabu biqamisi hadha, kau bawa bajuku.
Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Kau lemparkan ke wajah ayahku. Dia tidak mengatakan wajah ayah kita, ayahku. Dia akan bisa melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kalian bawa semua keluarga kalian, bawa ke sini. Ini kisah perpindahan Bani Israel dari Palestina ke Mesir. Walamma fasratil 'ir, ketika kafilah ini sampai sudah ke kampung itu, ke kotanya Nabi Yakub alaihissalam, qala abuhu, Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Aku nyium baunya Yusuf. Itu baru masuk kota. Nabi Yakub mencium baunya Yusuf karena bajunya dibawahi. Laula an tufannidun, kalau kalian tidak mendustakan aku benar-benar mencium baunya Yusuf alaihissalam. Qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Kata keluarganya, kau ini tetap dalam kesesatanmu yang lama. Tetap Yusuf, dan ternyata benar. Dilemparkan bajunya, ya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Jamaah di sini husnudzon sama Allah, bahwa semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Kalau buat kita buruk, pasti ada kebaikan di balik sana yang kita kadang-kadang nggak paham. Kalau kita menunggu dan bersabar, bayangkan 40 tahun Nabi Yakub menunggu, dan akhirnya kembali Nabi Yusuf alaihissalam, dan apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf terjadi. Baik, Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita bicara takwa, manusia terbaik di muka bumi ini jemaah. Manusia yang kata Hasan bin Thabit, mensifati Rasulullah SAW, Masya Allah, Nabi SAW yang disifatin Al-Amin oleh kaumnya, orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, diusir oleh kaumnya. Diusir, dilemparin batu. Nabi SAW berangkat ke Taif, mau berdakwah, dilemparin batu. Sekarang Masya Allah ustaz berdakwah, dijemput, naik pesawat ya. Kalau kita lihat perjuangan Nabi SAW, nggak ada apa-apanya gitu. Nabi diusir meninggalkan Mekah, 13 tahun berdakwah dengan penuh kenangan pahit. Beliau meninggalkan Mekah. Pernahkah beliau suudzon sama Allah? Dia mengatakan, aku ini Nabi, aku adalah penutup para Nabi. Kenapa seperti beliau tahu memang seperti ini kehidupan itu harus lewati. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian kira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian kira dengan gini kalian bisa masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, digoncangkan bumi ini untuk mereka. Dilihat keimanan mereka sampai para nabi, para rasul dan umatnya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Ala inna nasrullah. Maka Nabi tatkala diusir dari Mekah, beliau pergi ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi sampai Madinah, nggak betah di Madinah. Bukan kampung mereka, rumahnya ditinggal, gak punya rumah. Mereka berangkat ke Madinah, tidur di masjid. Sebagian dijadikan saudara sama fulan, tetap gak enak di rumahnya orang. Tapi mereka bersabar. Abu Bakar sakit, Bilal sakit, sahabat-sahabat demam, karena di Madinah itu ada wabah.
Tapi mereka bersabar. Kesabaran itu membuahkan hasil apa? Ditaklukkannya kota Mekah. Setelah 8 tahun Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan Mekah, tahun ke-8 beliau masuk lagi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Belum masuk. Tapi berapa tahun beliau harus bersabar agar hasilnya beliau dapatkan? 7 tahun atau 8 tahun. Baik. Nabi Yahya bin Zakaria. Bagaimana akhir hidupnya Nabi Yahya? Bayangkan Nabi Yahya ini disembelih. Kepalanya dihadiahkan kepada pelacur. Nabi. Apa nggak bisa Allah berikan kematian yang baik buat Nabi Yahya? Padahal yang memberi nama Nabi Yahya itu Allah langsung. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nggak ada orang yang namanya Yahya sebelum itu. Orang pertama yang namanya Yahya dan yang memberi nama adalah Allah, itu Nabi Yahya. Tapi ternyata akhir hidupnya dia harus mati di tangan orang-orang Yahudi, dihadiahkan kepada seorang pelacur, jadi maharnya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang bumi ini bukan tempat cari kebahagiaan, cuma kebahagiaan itu di akhirat nanti, carinya di sini. Tapi untuk akhirat Allah berikan kehidupan yang mulia buat Nabi Yahya kelak di akhirat. Nabi Zakaria digergaji Nabi Zakaria. Allahu Akbar. Ana dengar ceritanya tapi ana belum membacanya. Seorang syekh berceramah tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dia dikejar oleh orang-orang Yahudi. Lalu Nabi Yahya itu masuk ke pohon. Orang-orang tahu salah satu mukjizat masuk ke pohon Nabi Yahya. Apa kata orang-orang Yahudi? Gergaji. Digergaji pohon itu. Sampai tatkala kena kulitnya Nabi Yahya merintih. Maka Allah mengatakan kepada dia, la in annai la khasaftu bihi. Kalau kau merintih, itu orang-orang semua aku bikin ditelan dulu. Enggak ya Allah. Lalu digigit tangannya supaya dia tidak merintih. Dia ingin kaumnya dapat hidayah. Sampai seperti itu mereka. Tapi mereka tetap husnuzan sama Allah. Jamaah, barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal. Kita untuk dapat rumah bagus aja di dunia kita usaha mati-mati. Untuk dapat surga apa kita lakukan? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, khalifah yang kedua yang dijamin masuk surga. Bagaimana kematian dia? Dia mati di tangan seorang majusi, ditusuk. Apa nggak bisa Allah memberikan kematian di atas ranjang dengan tersenyum? Karena bukan di sini tempatnya kita berbahagia. Kau husnuzon, orang-orang husnuzon sama Allah. Takdir Allah pasti indah. Keburukan itu dari kita. Ada yang buruk dari kita, tapi dari semua kebaikan itu hanya milik Allah. Wasyarru laisa ilaih. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Meninggal Umar di tangan orang Majus. Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Kematian dia, orang-orang Khawarij datang mengepung rumahnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan ditusuk. Utsman bin Affan, dia pakai pedang sampai jari-jarinya putus. Dan ada 19 tebasan pedang di tubuhnya Utsman bin Affan. Dia penghuni surga.
dijamin masuk surga. Tapi meraih surga itu memang berat. Apa yang kau korbankan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Apa? Sedangkan dia Utsman bin Affan. Apa nggak bisa Allah bikin sahabat melindungi Utsman bin Affan? Allah bikin orang-orang Khawarij itu mati semuanya? Bisa. Tapi Utsman tahu itu sahabat Nabi. Dan kalau kita melihat perjuangan mereka, orang-orang bersabar menghadapi takdir Allah karena mereka berhusnudzon sama Allah. Maka itu tadi yang hidup di masa sekarang ini, musibahnya tidak sebesar musibah para nabi. Enggak. Musibah kita tidak sebesar musibah para sahabat Nabi. Makanya tak kalah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa dan keinginan kita, langsung usul. Beriman kalau itu takdir Allah dan ketentuannya memang seperti itu. Dan tujuan musibah-musibah itu adalah untuk membuktikan keimanan seseorang. Dan sabar. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman itu semua kondisinya itu baik. Kita lihat seperti ini. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar. Kalau lagi dapat kesenangan, bersyukur. Fakana khairan lahu. Fakana khairan. Dengan bersyukurnya dia itu baik nanti. Kalau dapat musibah, wa in asabathu dharra, dia dapat penyakit, dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya. Apa yang dilakukan? Marah, emosi, murka, enggak, sabar. Sabar, kita ini makhluk yang memang diciptakan untuk melalui kehidupan ini. Yang sukses cuma 2 orang. Yang bersabar atau yang bersyukur. Dan kehidupan ini tidak pernah lepas dari nikmat atau musibah. Nabi kita alaihissalam mengajarkan sesuatu yang lebih indah lagi. Beliau kalau lagi dapat kenikmatan, apa kata beliau? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu lagi dapat nikmat. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala sesuatu jadi baik. Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau lagi dapat musibah, apa yang beliau katakan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, ya subhanallah. Beliau tetap mengatakan alhamdulillah. Maka kalau dapat musibah, Anda mau tanya sama ibu, menurut ibu-ibu, musibah terbesar itu apa? Ibu, ditinggal orang yang dicintai. Hah? Musibah terbesar itu adalah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Itu musibah terbesar yang kita tidak menghadapnya musibah. Anak mati, musibah. Oke, itu musibah. Maka Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang kena musibah dan dia merasa besar, hendaklah dia mengingat musibah ditinggal aku mati. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga. Yang pertama apa? Beriman kalau itu takdir Allah. Yang kedua sabar. Yang ketiga optimis. Kalau setelah musibah itu akan ada nikmat. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini Allah yang ngomong. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kau tinggal nunggu aja nih. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tak percaya sih. Dan terbukti jemaah, terbukti. Apa yang Anda katakan? Bahwasanya kita ini yang sudah menjalani kehidupan, ada yang sudah 60 tahun hidup, ada yang 50 tahun hidup, ada yang 40 tahun hidup, ada yang 30 tahun hidup. Dia lihat selama 30 tahun dia hidup, dia lihat selalu ketika ada kesulitan, sesudahnya mesti ada kemudahan. Yang macet,
Subhanallah, semalam dapat pelajaran dari teman yang mengantar di mobil. Kita dari Keramat Raya mau ke Bekasi, macet. Macet terus sampai tatkala kita belok gak macet. Subhanallah, dia melihat Ustaz. Sebenarnya kesulitan itu kan berlalu. Tadi macet, sekarang ada macet. Tapi orang yang diingat adalah macetnya. Ya Allah, macet sebelah sana. Sebelah sana macet, sekarang kok bisa sampai sini? Itu kan Allah sudah kasih kemudahan. Maka yakin. Jadi kalau ada satu kesulitan yang masuk ke lubang, itu kemudahan akan datang menjemput dia dan mengeluarkan kesulitan. Itu akan terjadi. Maka apapun yang menimpa kita dalam kehidupan ini, sabar, optimis selalu, apapun jamaah, apapun ya. Allahu Akbar. Yang keempat, gak perlu galau, apalagi putus asa, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Gak selesai. Apa kalau ibu-ibu nangis ya terus bersedih ya? Akhirnya masalahnya selesai? Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, bismillah, dihadapinya. Kadangkala ada orang-orang yang ditinggal mati anak, tinggal mati anaknya, akhirnya dia gak mau kerja di rumah. Berhari-hari suaminya gak diurusin. Adik-adik atau kakak-kakak anak yang meninggal juga gak diurusin. Berlalu-lalu sampai sebulan. Dia melakukan, oke, kalau kau bersedih 3 hari lah. Kau bersedih, gak perlu sampai panjang-panjang. Akhirnya nanti anak-anak terlantar, suami pun terlantar. Tapi tatkala engkau bersedih, yang kelima, kembalikan kepada Allah. Sudah kau hamparkan sejadah, kau rukuk, kau sujud. Nabi SAW, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau kalau lagi ada masalah, beliau larikan kemana? Ke sholat. Kesal, bukan kemana-mana. Sekarang orang kalau lagi ada masalah, yang dipegang adalah handphone. Dia rubah statusnya. Awal dia ingin ngasih tahu semua sahib dia kalau dia lagi punya masalah. Kenapa kau nggak kasih tahu Allah? Ahibati fillah, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Artinya yang mau bersabar silahkan, yang tidak mau bersabar silahkan. Semua ada konsekuensinya masing-masing. Bahkan urusan keimanan aja, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kata Allah, yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan. Allah itu gak butuh sama kita. Allah itu tidak butuh dengan seluruh yang ada di muka bumi. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Kita yang butuh sama Allah Jalla Jalla. Maka mulai saat ini hendaklah kita optimis menghadapi kehidupan ini. Anak itu sering dapat curhat, kemarin dapat curhat lagi perempuan yang suaminya kawin lagi. Yang curhat bukan istri pertama, yang curhat istri kedua. Yang mengatakan, Ustaz gimana Ustaz, ini suami anak kayak gini. Anak ngomong, syukur, engkau nerima dia. Engkau harus terima segala kekurangan itu. Kalau enggak, ya solusinya semuanya cerai, berpisah. Dan kesian sama anak-anak. Masalah sedikit cerai, subhanallah. Iblis tuh yang bahagia kalau kau cerai. Bahagia banget. Tapi kalau itu harus terjadi, ya kau terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang bisa saya sampaikan supaya waktunya lebih banyak untuk tanya jawab. Kita serahkan ke. Baik, kalau pertanyaan sudah ada, di
Jamaah kertasnya ditaruh yang ke depannya, ke depannya sampai ke sini, sampai ke mejanya Ustaz. Ustaz, saya dengerin dari suami saya ingin menikah lagi. Saya mengizinkan, tapi dengan syarat bahwa istri keduanya harus gendut dan tidak menarik. Apakah saya salah? Nah, jamaah, jadi suami dengerin dulu, udah cukup. Suami nikah lagi itu tidak harus izin istri. Tapi suami yang baik kadang kala komunikasi sama istri. Dia ngobrol sama istrinya, dan kebanyakan istri tidak mengizinkan. Salah satunya ini, boleh nikah lagi asalkan yang kedua harus gendut dan tidak menarik. Ya Allah. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Seharusnya yang kau katakan itu seperti yang Nabi katakan. Katakan, suamiku ingat perempuan dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena agama, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Fadfar bidzati din, kalau kau ingin bahagia, cari yang agamanya baik. Karena di situ kalau punya madu yang baik, yang soleh, selesai. Tapi kalau punya madu yang gendut, yang jelek, dia akan mempengaruhi suaminya supaya tidak suka sama istri pertamanya. Maka kalau mau bikin syarat yang syar'i. Ngomong, bang, aku nggak akan ridho kalau kau menikah dengan wanita yang nemu di mall. Lah, kau nemu di kafe, kau nemu di tempat kerjamu lah. Tapi kalau kau menikah dengan seorang wanita yang solehah, aku kepingin tahu, kepingin lihat dia benar soleh atau tidak, nggak ada masalah. Karena ada yang bikin syarat kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Ada yang ngomong, seorang Ustaz, ana diizinkan sama istri ana, bang, kau boleh nikah lagi dengan catatan istrimu yang kedua harus lebih cantik dari aku, dia harus lebih soleh dari aku, dan yang ketiga langkahi mayatku. Mungkin itu. Nah, Ustaz, suami saya setiap kali saya ingin mengaji dan menuntut ilmu agama, dia selalu mengatakan yang perlu dilakukan wanita hanya sholat, puasa, dan taat pada suaminya, maka dia bisa masuk surga. Apa yang harus saya lakukan? Ucapan suami tidak salah, tapi kau harus katakan, iya bang, cuma aku kan jadi ibu anak-anak. Aku mau ngajarin anak-anak apa kalau aku gak punya ilmu? Maka katakan kepada suami, kalau engkau yang mau ngajarin aku gak apa-apa, aku mau duduk di sini ngaji sama kamu. Kalau suaminya ustaz gak apa-apa, kalau suaminya bukan ustaz, maka sampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Ketika ngomong sama suami, tolong ngomong yang santun. Ana masih ingat, ana ingatlah sehat Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Dia cerita, Syafiq, itu ada rejal-rejal yang gak mau harinya ikut kajiannya itu. Karena kalau ikut kajiannya Syafiq, pulang jadi kurang ajar sama suami. Itu gak benar. Kalau mau ngasih tahu suami dengan cara yang santun, dia itu pemimpin di rumah suami. Tolong dihargai suami. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lucu-lucu ya. Ustaz, suami ana sebenarnya orang baik, tapi kalau sedang marah ringan tangan dan mengucapkan kata cerai. Namun setelah besoknya menyesal dan meminta maaf. Kejadian tiap bulan berturut dan sudah lebih dari 3 kali ucap cerai. Bahkan sudah ratusan kali. Karena ana lebih memilih untuk bersabar. Pertanyaan ana, setelah hijrah ini apakah kami masih boleh tinggal bersama satu rumah walaupun sudah tidak berhubungan suami istri? Jamaah, ini masalah ilmu tentang pernikahan ini penting.
Jadi ibu-ibu ini anak ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan, yang punya anak gadis. Anak gadis itu di SMP, di SMA, di kuliah itu tidak diajarin bagaimana menjadi istri dan menjadi ibu. Kecuali sekolahannya memang khusus fakultas keibuan. Maksudnya yang lulus sana memang siap jadi ibu, tapi nggak ada. Jadi anak-anak itu akhirnya belajar macam-macam. Sehingga kadang-kala ini lelaki juga seperti nggak tahu hukum cerai dalam Islam gimana, nggak tahu. Dia mengucapkan ratusan kali cerai sama suami, sama istrinya. Ratusan kali dikatakan udah nggak boleh. Allah mengatakan Jalla Jalaluh at-talaqu marratan. Tolak itu yang boleh rujuk cuma 2. Yang boleh rujuk, yang ketiga nggak boleh rujuk. Maka ini kalau seperti itu harus berpisah. Maka lebih baik anak sarankan untuk berangkat ke KUA, bertanya kepada ustadz yang lebih jelas ya. Dan suaminya juga harus paham. Tadi dikasih tahu kalau cerai itu cuma boleh 2 kali, yang rujuk setelah itu nggak ada. Makanya seorang suami, dia anak nggak ngomong sama suami, ngomong sama ibu-ibu. Usahakan kosakata gugat cerai itu dihilangkan dari kamus. Setiap ada masalah mau gugat cerai, mau hulu, mau ini macam-macam. Khususnya satu sih, masalah terbesar ibu-ibu itu satu. Apa? Kawin lagi suami. Itu yang menyebabkan dia hulu. Anak mau gugat cerai. Emangnya anak nggak bisa dapat suami lain? Banyak ngantri yang mau sama anak. Kalau cerai sama anak. Subhanallah. Kamu situ dihilangkan. Baik, Ustaz, saya sudah menikah selama 12 tahun. Selama ini suami sering melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sering meninggalkan sholat, sikap kasar, kadang-kadang bicara pun kasar, malas-malasan sehingga sering terlambat kerja, tidur terus bangun siang, di rumah sibuk dengan HP-nya, jarang berinteraksi dengan anak-anak dan istri, tidak mencukupi nafkah, bahkan mengandalkan saya untuk memenuhi kekurangan di rumah. Saya dan suami sama-sama bekerja. Sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan beliau janji untuk berubah. Tetapi hingga sekarang masih tidak berubah. Saya tidak ridho diperlakukan demikian. Keluarga baru mengetahui setelah 10 tahun pernikahan kami. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya mengajukan gugat cerai? Ya, kalau seperti yang dikatakan dan seperti yang Anda pahami, boleh aja dia gugat cerai. Tapi pertanyaannya, apakah gugat cerai itu menyelesaikan masalah? Itu yang perlu dipikirkan. Harapan untuk bisa berubah suami masih ada. Ini cuma kalau ditambahin satu, suamiku kawin lagi, kayaknya nggak pertanyaan kayak gini. Ini karena pertanyaannya insya Allah masih bisa diperbaiki. Dia bersabar berapa tahun? 10 tahun. Lihat suaminya nggak sholat, dia sabar, sering meninggalkan sholat macam-macam. Maka Anda katakan kalau memang gugat cerai itu bisa menyelesaikan masalah dan kau berharap mudah-mudahan kau bisa. Ya, dulu di masa sahabat itu, kalau ada perempuan jadi janda, itu banyak yang ngambil. Banyak yang ngambil. Artinya jandanya Abu Bakar diambil sama Ali bin Abi Thalib, diambil sama Umar bin Khattab umpamanya. Janda itu hampir jarang yang ada di kota Madinah. Karena memang selalu kalau ada janda dinikahin oleh sahabat-sahabat. Tapi kalau sekarang kan kita lihat, yang gadis saja banyak yang belum menikah, apalagi yang janda. Tapi kalau kata Ustaz, Anda takut pendidikan anak-anak kan? Lihat abahnya nggak sholih, lihat abahnya main HP terus, kayaknya lebih baik berpisah. Ya sudah, kalau istikharah, kalau itu yang terbaik, berpisah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, doakan ibu mertua saya biar beliau mendapatkan hidayah. Sunnah, soalnya beliau masih suka mengabaikan sholat, kadang malah benar-benar meninggalkan.